Pak Guru dan teman-teman, nama saya Cindy Goyuan, kelas 8G. Saya bersekolah di SMP Negeri 13 Kota Kupang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada guru mata pelajaran IPS. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah karena jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 Masehi yang mendorong bangsa Eropa datang ke wilayah tempat penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra. Ada beberapa faktor yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu yang pertama, jatuhnya kota dagang. Akibatnya terjadi perang salib. Perang ini terjadi antara bangsa-bangsa Eropa dan bangsa-bangsa Turki Utsmani yang memperebutkan kota Konstantinopel. Perang ini berlangsung selama kurang lebih 200 tahun. Yang kedua, majunya iptek di Eropa akibat dari adanya revolusi industri. Kemajuan iptek saat itu membuat bangsa Eropa telah menemukan kompas, navigasi, dan mesiu yang dapat mempermudah dalam proses pelayaran, sehingga dapat mendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan. Yang ketiga, ingin melakukan semboyan 3G, yaitu gold, glory, dan gospel, atau kekayaan, kejayaan, dan agama. Yang kedua, menjelaskan mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan yaitu yang pertama, pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada masa kolonial, penjajah berusaha untuk mematikan perekonomian penduduk pribumi. Salah satunya dengan mengambil alih segala bentuk jual beli barang. Rakyat dipaksa untuk menjual hasil pertaniannya dengan harga murah, sehingga para petani mendapat kerugian. Yang kedua adalah sistem kerja paksa. Pada masa penjajahan Belanda terdapat istilah yaitu kerja rodi, di mana penduduk pribumi dipaksa untuk bekerja di bawah tekanan dari pemerintah Belanda. Yang ketiga adalah sistem sewa tanah. Pada masa ini masyarakat Indonesia diharuskan untuk menyewa tanah dan membayar pajak kepada pemerintah sebagai pemilik tanah. Selain itu, hasil pertanian pun juga akan dikumpulkan langsung oleh pemerintah tanpa lewat dari perantara bupati. Yang keempat adalah sistem tanam paksa. Sistem ini dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Pada sistem pemerintahan ini diwajibkan kepada masyarakat untuk sebagian lahannya ditanam dengan tanaman komoditi ekspor seperti kopi, teh, dan tebu, dan hasil pertanian pun juga akan diserahkan kepada pemerintah. Sedangkan masyarakat yang tidak mempunyai kebun akan bekerja pada kebun milik pemerintah. Yang kelima adalah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Setelah mengalami penjajahan yang panjang, rakyat Indonesia mulai melawan para penjajah. Perlawanan tersebut dapat dipimpin oleh beberapa tokoh dari masing-masing daerah. Contohnya, seperti Tuan Kunang Bonjol yang memimpin perang di Padri, Pangeran Diponegoro yang memimpin perang di Ponegoro, dan Pangeran Antasari yang memimpin perang di Banjar. Sekian dan terima kasih.